Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah kita. Dalam bahasan hari ini adalah terkait dengan ubiquitous learning. Teman-teman, kalau kita membahas terkait dengan ubiquitous learning, jelas yang muncul adalah apakah ada hubungannya dengan pembelajaran online atau tidak. Ubiquitous learning muncul sebuah konsep dari sebuah komputasi yang berada di mana-mana. Jadi pembelajarannya bisa berjalan dari mana saja. Di mana perangkat komutasi yang teman-teman semua pergunakan selama ini seperti smartphone, kemudian tablet, wearable, perangkat IoT itu menjadi salah satu mendukung dalam konsep pembelajaran ubiquitous learning. Ubiquitous learning berarti menyediakan kesempatan belajar secara terus-menerus, fleksibel dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Tentu saja ini menjadi hal yang menarik ketika kita bahas di hari ini karena dalam sebuah pembelajaran online pun memiliki karakteristik yang sama. Ubiquitous learning seringkali dikaitkan dengan sebuah kombinasi antara pembelajaran online dengan mobile learning. Jadi ada sebuah pemanfaatan teknologi digital agar materi yang telah disediakan dalam proses pembelajaran dapat diakses dalam berbagai keadaan dan perangkat. Tentu saja dalam kaitannya itu perlu langkah-langkah yang mudah, perlu langkah-langkah yang perlu di-prepare dan dipersiapkan. Oke teman-teman, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini tentang ubiquitous learning. Oke teman-teman, kita membahas terkait dengan ubiquitous learning. Kalau tadi di awal saya sudah menjelaskan terkait dengan pengertiannya, maka di selanjutnya kita akan mencoba untuk menerapkan langkah-langkah apa saja yang perlu untuk dipersiapkan. Pertama kali jelas butuh sebuah website yang memungkinkan untuk nantinya kita pergunakan untuk membelajar secara online yang memenuhi kemudahan untuk bernavigasi dan jelas tujuannya. Kemudian mengoptimalisasi komunikasi via email yang kontennya relevan untuk memberikan notifikasi, dan perlunya adalah sebuah strategi mobile untuk para peserta didik sehingga mereka memungkinkan untuk mengakses dengan mudah. Beberapa platform yang dipertimbangkan dalam pembelajaran ubiquitous learning salah satunya adalah MS karena memungkinkan notifikasi, memungkinkan untuk memberikan aktivitas pembelajaran. Intinya dalam pembelajaran kita di ubiquitous learning adalah pembelajaran ini harus ada dimanapun teman-teman berada. Karena ubiquitous learning ini adalah konsepnya memadukan antara pembelajaran online dengan mobile learning, maka kuncinya adalah konstan konektivitasnya dan adalah sebuah akses sumber pembelajaran digital. Pada akhirnya ada sebuah personalisasi belajar yang nanti teman-teman akan belajar bersama-sama. Tampaknya ketika kita mengerjakan atau mengimplementasikan sebuah ubiquitous learning, maka perlu ada sebuah karakteristik utama yang perlu kita kenali bersama. Pertama adalah aksesibilitas yang tanpa batas. Jelas bahwa aksesibilitas menjadi hal yang terpenting dalam pembelajaran kita karena memadukan antara pembelajaran online dan mobile learning. Jelas selama adalah koneksi internet yang ada, maka memungkinkan untuk aksesibilitasnya bisa dikembangkan dengan mudah. Oleh sebab itu, yang namanya materi pembelajaran harus selalu mudah untuk diakses, tidak hanya wadahnya saja berupa LMS yang dikembangkan, tapi aktivitas pembelajarannya juga perlu dikembangkan yang didukung dengan materi pembelajarannya. Ada sebuah pendekatan juga yang perlu dipertimbangkan adalah sebuah teknologi asistif yang membantu kita untuk mengakses dengan sangat mudah. Dalam pembelajaran online seperti ubiquitous learning, maka ada sebuah ruangan yang memungkinkan berinteraksi antara peserta didik dengan pengajar, karena sifatnya memang pembelajaran ini bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Adaptasi dalam sebuah proses pembelajaran diperlukan dalam pembelajaran jenis ini, dikarenakan tentu saja keberagaman peserta didik menjadi salah satu pertimbangan dan kemudian menuju sebuah pembelajaran yang personal.
Ada pendekatan yang berbeda. Terkadang sebuah pembelajaran online, khususnya di Ubiquitous Learning, mengedepankan atau menambahkan sebuah komponen game yang namanya gamifikasi. Itu gunanya untuk mereka lebih banyak tertarik dan berinteraksi dalam pembelajaran, meningkatkan tingkat engagement, meningkatkan partisipatif siswa. Tapi ini tidak selalu juga diterapkan dalam sebuah Ubiquitous Learning, karena tergantung dari tujuan pembelajarannya. Kalau keunggulan jelas ini menjadi pertimbangan ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, mahasiswa dan semuanya, ketika kita menjelaskan terkait dengan keunggulannya, yang pertama pasti aksesibilitasnya bisa kita jaminkan dan bisa kita akses dari mana saja dan kapan saja. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa adanya sebuah fleksibilitas, adaptabilitas ya, yang mereka adaptasi lebih mudah ya, belajar dengan ritmenya sendiri. Peserta didik akan diarahkan untuk belajar berdasarkan kecepatan dan ritme mereka untuk belajar. Ketika kita bicara tentang keunggulan, maka pasti akan diikuti dengan sebuah tantangan. Tantangannya ya jelas. Di era sekarang dengan era AI memungkinkan sekali semua penugasan yang diberikan oleh guru, kemudian penugasan yang diberikan oleh pengajar gitu ya, mereka selesaikan dengan bantuan AI. Tapi bukan itu sebenarnya konsepnya. Konsepnya adalah bukan sekedar explicit knowledge, tapi tacit knowledge yang ditekankan dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik itu mampu untuk men-sharingkan pengalamannya, tidak hanya menjawab dari setiap permasalahan yang diberikan dalam sebuah pembelajaran. Analisis dan implikasi dalam pembelajaran kita, jelas yang namanya infrastruktur merupakan hal yang terpenting. Hak akses menjadi salah satu pertimbangan. Desain interaksional perlu untuk lebih adaptif, modular, dirancang untuk pembelajaran yang singkat sehingga tidak ada potensi cognitive load yang sangat tinggi. Kemudian yang terpenting adalah ada sebuah evaluasi yang perlu dipertimbangkan. Teman-teman, tentu saja dalam pembelajaran online, Ubiquitous Learning, mobile learning memiliki keterbatasan. Terlepas dari kemudahan untuk mereka mengakses, tapi keterbatasannya adalah mungkin keterlibatan sosial itu perlu untuk diperhatikan. Karena boleh jadi mereka itu ketika di dunia nyata menjadi seseorang yang mungkin introvert seperti itu, tapi di dalam pembelajaran online sebaliknya, atau di pembelajaran online mereka nyaman untuk berbicara gitu ya. Kemudian di dunia nyata mungkin juga sebaliknya. Dalam hal ini, maka yang perlu tetap diperhatikan, tidak bisa kita melaksanakan sebuah pembelajaran ini tanpa ada dukungan dari komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran yang terpenting adalah sebagai fasilitator, seorang guru harus memiliki kompetensi untuk mengupayakan, kompetensi untuk mengusahakan dan melaksanakan sebuah Ubiquitous Learning. Dan peserta didik juga memiliki kemampuan dan kesiapan. Kemudian didukung oleh media pembelajaran yang optimal, dan media pembelajaran tersebut juga dilengkapi dengan materi pembelajaran, dan akhirnya adalah sebuah lingkungan belajar yang adaptif dan mendukung dalam proses belajar. Oke teman-teman, itu adalah secara singkat yang kita bahas terkait dengan Ubiquitous Learning. Nanti kita akan berjumpa di kesempatan mendatang. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.